Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 8 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Kabupaten Garut. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Imas Rohimah AMKEB dan rekan saya Suci Indah Mulyasari AMDAK dan Febri Nugraha AMDKG. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu global proxy war. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu proxy war. Perang proksi atau proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Sasaran proxy war yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri ketika suatu bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi bangsa sama dengan suatu bangsa yang sudah tumbuh sebelum perang terjadi. Bentuk perang proksi. Indikasi proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain. Antara lain, gerakan separatis dengan lepasnya Timor Leste dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Kemudian yang selanjutnya itu demonstrasi. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstrasi yang tidak mengetahui apa akan diperjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa patut dicurigai sebagai indikasi adanya proxy war yang tengah berlangsung di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang diyakini memiliki keterkaitan dengan strategi proxy war. Hal tersebut dilakukan untuk merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia di masa depan tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah bentrok antar kelompok. Nah, seperti bidang pendidikan dan generasi muda, masih banyak kita temui adalah perkelahian dan aksi anarkis antara pelajar dan mahasiswa. Adapun beberapa ciri proxy war adalah: 1. Negara yang menjadi proxy adalah negara sekutu saling mendukung. Yang kedua, negara proxy fire seringkali merupakan negara adidaya. Dukungan yang bisa berupa dukungan senjata, ekonomi, dan beragam kebutuhan perang membuat pendukung yang menjadi proxy fire dari perang proxy memiliki kekuatan yang tidak kokoh. Minimal mereka memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk ikut serta dalam membantu negara yang menjadi proxy. Maka dari itu, negara adidaya menjadi negara yang paling sering berposisi sebagai proxy fire. Jika dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan pihak pertama dan kedua. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari perang proxy. Pentahapan perang proxy sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu tahap infiltrasi. Tahap yang kedua yaitu tahap eksploitasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap politik adu domba, dan tahap yang keempat yaitu cuci otak, serta tahap kelima yaitu invasi pencapaian sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer
atau dunia usaha. Yang keempat, community atau dunia komunitas. Dan yang terakhir yaitu media. Isu kontemporer proxy war yang kita ambil pertama yaitu mengenai penyebaran hoax dengan elemen governmentnya, yaitu kurang adanya pengawasan yang diberlakukan untuk sanksi tegas bagi penyebar hoax. Pada elemen akademiknya yaitu kurang pengetahuan tentang bagaimana menangkal dan membedakan tentang informasi berita hoax atau berita valid. Elemen bisnisnya menjadi salah satu faktor untuk memberikan keuntungan bagi penyebar hoax dengan pihak-pihak terkait. Elemen community, masyarakat tidak menjaring informasi yang mereka terima. Dan pada medianya yaitu selalu memberikan ruang bagi penyebar hoax untuk memberikan informasi ke masyarakat. Isu kontemporer yang kedua yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia. Pada elemen governmentnya yaitu terdapatnya opini tindakan radikalisme dan terorisme di Indonesia diciptakan oleh pemerintah untuk mengalihkan isu yang ada di pemerintahan. Elemen akademiknya tidak adanya batasan dalam lingkup akademik padahal kegiatan radikalisme dan terorisme. Elemen bisnisnya masih banyak pelaku usaha yang mengambil keuntungan dari kegiatan radikalisme dan terorisme. Elemen komunitinya tumbuhnya pandangan masyarakat terhadap kegiatan radikalisme dan terorisme pada ormas-ormas tertentu. Dan pada bagian medianya kurangnya pengawasan terhadap pencegahan pemberitaan dan postingan ada yang berkaitan dengan tindakan radikalisme dan terorisme sebagai bahan keuntungan mereka. Selanjutnya analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode Westgate. Jadi dari kedua isu ini kita akan memprioritaskan seberapa urgensinya, seberapa seriusnya isu ini dengan kita menggunakan interval penentuan angka 1 sampai 5, di mana angka 1 yaitu sangat tidak mendesak, yang kedua tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Untuk yang pertama yaitu penyebaran hoax, untuk kriteria urgensinya kami beri nilai 5, seriusnessnya kami beri nilai 5, dan untuk growth-nya atau apa besar memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani, kami juga sama memberikan nilai 5. Untuk isu yang kedua yaitu tentang ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme. Untuk kriteria urgensinya kami beri nilai 4, seriusnya kami beri nilai 3, dan growth-nya kami beri nilai sama juga 3. Jadi dari kedua isu kontemporer ini, untuk peringkat pertamanya yaitu mengenai penyebaran hoax, dan untuk peringkat keduanya yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap peristiwa radikalisme dan terorisme. Setelah dilakukan analisis pemeriksaan isu dengan metode WSG, didapatlah isu kontemporer utama yaitu penyebaran hoax. Selanjutnya,
sampai bisa meresahkan masyarakat. Kemudian dari segi skill, di mana rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama terjadi penyebaran hoax di masyarakat. Seperti itu. Akhirnya karena kualitas pendidikannya rendah, masyarakat tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa mengkonfirmasi kembali, mencari kembali kebenaran dari berita tersebut. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax ini? Jadi berdasarkan beberapa literatur bahwa rekomendasi yang menjadi alternatif dan memang efektif adalah dengan melakukan kebiasaan untuk rajin membaca. Dimana rajin dengan kita rajin membaca, otomatis itu dapat meningkatkan wawasan kita untuk berpikir kritis, tidak menelan secara mentah-mentah berita yang kita dapat, tapi kita pastikan kembali apakah berita tersebut benar atau tidak. Tapi di sisi lain memang beberapa dari sifat buruk yang kita punya adalah sifat malas untuk membaca. Seperti itu, kemungkinannya semua lapisan masyarakat ini bisa membaca, dan ini bisa meningkatkan wawasan kita untuk berpikir kritis. Seperti itu, triknya adalah terlalu banyak informasi yang menyebabkan kebingungan akan kebenaran berita tersebut. Kesimpulan dari kesimpulan dari pemaparan kami adalah untuk menangkis adanya berita hoax, salah satu alternatifnya adalah dengan rajin membaca. Tapi beberapa tips lain pun ada beberapa tips yang lain juga, yaitu yang pertama kita harus perhatikan hati. Jadi berita hoax ini biasanya terkesan untuk memicu amarah, kemudian juga memicu rasa benci dan juga sakit hati secara seketika. Jadi kita harus perhatikan kembali apakah itu betul-betul berita yang sebenarnya atau tidak, atau hanya berita hoax. Kemudian pesan berantai. Nah, biasanya pesan ini diakhiri dengan perintah untuk menyebarkan, sebarkan atau diteruskan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita periksa dulu sumbernya, di mana pemeriksaan ini bisa dilihat tanggalnya, tanggalin sumber berita tersebut, kemudian ada infonya, kayak gitu, bukti informasi itu berasal dari mana, seperti itu. Yang keempat adalah kita periksa kembali redaksinya. Berita hoax ini kan tadi biasanya dia memang memicu rasa marah, rasa benci, dan sakit hati. Jadi kita periksa dulu redaksinya ini kemana gitu, tujuannya kemana gitu, tujuannya untuk memberikan informasi ataupun untuk tujuan tertentu, untuk kepentingan tertentu. Kemudian kita harus memakai akal sehat kita. Jika berita itu tampak janggal gitu atau terlalu mustahil, nah anggap saja berita itu adalah berita hoax. Seperti itu. Kalau beritanya hanya sekadar terkesan untuk menghasut atau memicu amarah, berarti ada sesuatu yang tidak ada sesuatu